Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Anti Alih Malham. saya Rizky Maulidi, Saya Siti Nurholisa Dwi Rizky. Saya Muhammad Farid Maulana. Saya Heni Rosyidatun Nafila. Pembahasan yang pertama adalah database dan database management system yang akan dijelaskan oleh Farid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan apa itu database, yang dari database sama database management system. Oke, yang pertama itu sebelum kita masuk ke database, kita harus tahu dulu apa itu data ya. Data itu merupakan suatu sebagai representasi dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagaimana yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasi. Dengan kata lain, si data ini merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Nah, tadi kan itu data apa sih hubungan data sama database tuh? Jadi tuh kalau kita analogikan ya data sama database itu adalah kayak data itu akan disimpan di database gitu loh. Jadi kayak ibarat kata kita punya baju, kita punya celana gitu, kita akan simpannya itu di lemari baju ya, lemari baju sama celana gitu. Jadi ya masuk ke pengertiannya menurut Connolly dan Beck tahun 2010, basis data adalah sekumpulan data yang secara logis terkait dan dirancang untuk memenuhi suatu kebutuhan informasi dari sebuah organisasi. Tapi secara umumnya database ini sekumpulan data dan informasi yang disimpan secara rapi di sebuah penyimpanan agar mudah untuk diakses dan digunakan kembali. Nah, kita masuk ke fungsi database. Fungsi database itu yang pertama ada ketersediaan, availability. Ketersediaan database ini dirancang untuk memenuhi ketersediaan data kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan, tidak hanya terkait dalam satu lokasi atau media penyimpanan tertentu. Terus yang kedua itu kecepatan, speed. Nah, database ini ini sangat relatif, waktunya relatif cepat ya, tidak seperti cara tradisional yang menggunakan kertas dan memakan waktu yang cukup lama untuk mencari data yang dimaksud. Terus yang ketiga itu keakuratan. Database ini sangat akurat untuk mencari suatu data, juga meningkatkan di mana data atau akan disimpan secara otomatis di tempat yang sudah ditentukan. Dan saat kita membutuhkan itu, kita hanya perlu mengoper kuncinya data seperti yang bisa digunakan. Nah, yang kedua itu kelengkapan. Jadi database itu sangat lengkap ya, kayak isinya lemari itu ada penyimpanan A, penyimpanan B, di mana tuh data-data bakal dikumpulin di situ. Nah, terus keamanan. Database ini berfungsi sebagai keamanan. Jadi semua data-data yang kita input itu di komputer ini akan diamanin, ditaruh di database, dan database ini juga punya keamanan yang cukup tinggi gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir gitu, kecuali kalau ada yang, jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan data kalian bakal kejebol gitu, kecuali kalian ceroboh dalam melakukan kegiatan internet gitu. Terus kemudahan berbagi, shareability. Ya, dibandingkan dengan teknik database yang manual seperti menulis di kertas, lain halnya ini di database di komputer itu sangat cepat sehingga dan mudah untuk berbagi gitu ke sesama penggunanya. Lanjut. User database itu dibagi menjadi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah security officer. Ini jelas banget ya, security officer berarti ya untuk menjaga database agar tidak kecolongan data ya, tanda kutip kecolongan data atau kebobolan data, atau mungkin juga untuk menghindari hal-hal yang tidak akan amit-amit yang tidak akan terjadi gitu, yang ya. Terus yang kedua itu database administrator. Ya, itu bisa dibilang adminnya database. Jadi kayak misalkan di kampus atau di perusahaan atau organisasi gitu, jadi dia kan organisasi tersebut kan pakai database, dan
database itu juga harus diatur gitu, harus ada adminnya gitu untuk mengaturnya gitu. Terus yang ketiga itu ada application administrator. Nah, application administrator itu adalah orang yang mendesain dan merancang database yang akan digunakan beserta seluruh sistem dan aliran datanya. Oke. Terus ada application network, application administrator ya untuk mengaplikasi administratornya itu. Jadi admin yang untuk mengaplikasi si database-nya gitu loh. Jadi terus yang keempat itu ada user database ya, user biasa gitu lah, mengakses biasa si database. Terus yang kelima itu ada special database user. Jadi kayak mungkin kayak pengakses khusus yang diberikan pengakses yang sudah diberikan hak akses khusus untuk mengakses beberapa data dalam database. Jadi lanjut, terus ada jenis-jenis database. Jenis database itu ada setidaknya itu ada 12. Yang pertama itu operational database, analytical database, data warehouse, distributed database, and user database, external database, hypermedia database, navigational database, in-memory database, document-oriented database, real-time database, sama relational database. Lanjut. Kita masuk ke database management system. Jadi kayak, nah sebelum kita masuk ke pengertiannya, definisinya seperti itu, saya akan menggambarkan suatu lagi. Kita akan masuk ke analoginya lagi itu. Kayak ibarat kata kan kita tadi naruh baju atau celana gitu di lemari. Nah, dan kita sendiri itu adalah user, tapi kita sendiri juga tuh yang naruh si pakaian sama si celananya itu sendiri. Jadi ibarat kata kita tuh kayak si penginput sama pengeksekusi gitu, pengaturnya gitu. Nah, dalam hal ini di komputer gitu, database management system kayak hal itu terpisah. Jadi kayak ibarat kata usernya itu nggak bisa ngatur itu di database-nya, itu nggak bisa ngatur isi-isi dalam kalau ibarat kata di analogikan tuh kita nggak bisa ngatur apa-apa yang kita masukin gitu ke dalam database gitu. Jadi itu hal itu terpisah. Jadi ada pihak ketiganya gitu, ada database management system. Jadi ibarat kata kita masukin data di komputer itu, kita masukin data, kita input data itu melalui hardware-nya. Lalu datanya itu akan diatur oleh DBMS untuk ditaruh di database. Entah itu ditaruh terus ditambahkan atau dikurangi dan manipulasi lainnya. Nah, terus kita masuk ke pengertiannya menurut CGDAT. Definisi DBMS itu ada tempat atau lokasi untuk sekumpulan berkas data yang sudah terkomputerisasi yang bertujuan untuk memelihara informasi serta memuat informasi tersebut, terutama ketika informasi tersebut dibutuhkan. Nah, kita secara umum itu DBMS itu perangkat lunak yang dirancang dan didefinisikan memanipulasi, mengambil dan mengelola data dalam suatu pangkal data. Lanjut. Ada jenis-jenis DBMS. Jenis-jenis DBMS ini setidaknya ada 4 jenis DBMS. Yang pertama itu adalah hierarchical. Jenis DBMS ini dibagi menjadikan berdasarkan model. Yang pertama ada hierarchical. Hierarchical ini disusun strukturnya mirip dengan seperti pohon. Data disimpan dalam format hierarki atau susunan yang kayak seperti ini, kayak pohon-pohon gitu, dan direpresentasikan seperti hubungan parent and child. Data parent akan memiliki banyak child dan child bisa memiliki parent banyak child. Terus yang kedua itu ada network. Jenis DBMS ini merupakan peningkatan dari hierarchical di mana setiap child atau anak ini bisa memiliki banyak parent. Model ini bisa mempresentasikan hubungan data yang lebih kompleks seperti relasi many to many. Dalam DBMS jenis ini, entitas akan diatur dalam bentuk grafik dan bisa diakses melalui hubungannya. Terus yang ketiga itu ada relasional. Relasional ini sudah menggunakan database seperti RDBM, yang dimana setiap entitasnya akan dipresentasikan dalam bentuk table. Data-data tersebut dapat dimanipulasi menggunakan struktur query language atau SQL. Ini adalah DBMS yang paling sering digunakan di dunia industri saat ini ya.
Terus ada object oriented model ini data disimpan dalam bentuk objek ya. Berarti data yang kita punya itu di DMS itu akan menyimpan datanya itu dalam bentuk objek. Struktur yang disebut kelas yang menampilkan data di dalam ini mendefinisikan data sebagai kumpulan objek yang menyimpan nilai dan operasi anggota data. Nah, contohnya dari struktur jenis-jenis DBMS-nya itu hierarkis seperti ini. Ada IBM, ada RDM Mobile, ada Windows Register, ada XML, dan XML. Network tuh ada IDS, contoh aplikasinya ada IDMS, ada RAME Database Management, ada Turbo Image, Unified DMS 1100. Relational itu ada MySQL, bahasa pemrogramannya ada MySQL, PostgreSQL, Oracle DB. Terus lanjut ke elemen-elemen dalam DBMS. Jadi di DBMS itu ada beberapa elemen, setidaknya ada 4. Pertama itu ada entitas. Entitas ini menggambarkan suatu subjek seperti orang, tempat kejadian, atau konsep yang terekam. Identitas dari elemen tersebut akan disimpan sebagai entitas dalam sistem manajemen database. Terus kedua itu ada atribut. Suatu data tentunya memiliki suatu atribut yang melekat. Tujuannya data tersebut akan mudah diolah dan ditemukan saat dibutuhkan. Jadi kayak setiap data itu punya atribut. Nah, atributnya itu bakal ngebantu gitu untuk diolah datanya dan ditemukan saat kita mau mengakses data itu kembali. Terus ada ketiga itu ada field ya. Field ini merupakan suatu data yang menggambarkan suatu data dengan keterangan tertentu, misalnya nama dan keterangan lain pada data yang ada pada data. Terus yang keempat itu karakter. Karakter ini bisa berupa numerik, huruf, maupun karakter khusus. Nantinya kumpulan karakter akan membentuk suatu item dari sebuah data. Terus kita masuk lagi ke komponen DBMS. Komponen DBMS itu yang pertama ada file manager, terus ada database manager, ada query process, ada DML compiler, ada DML compiler. Nah, masuk ke file manager. File manager ini fungsinya ya untuk mengelola ruang dalam penyimpanan atau disk dan struktur data yang dipakai mempresentasikan data yang tersimpan dalam penyimpanan. Ya, file manager seperti namanya ya kayak untuk mengatur file-file gitu yang ada di penyimpanan dan dipresentasikan data yang tersimpan dalam penyimpanan. Database manager dia itu berfungsi secara khusus mengatur bagaimana basis data dapat berfungsi. Jadi kayak komponen ini menyediakan interaksi antara muka atau interface data dengan lainnya. Nantinya setiap basis data akan dapat berjalan dengan program aplikasi dalam suatu sistem dengan menggunakan query. Terus ada query processor. Query processor tujuannya itu untuk menerjemahkan perintah dalam query ke instruksi low level yang dimengerti database manager. Terus ada DML compiler. DML compiler ini fungsinya ya untuk mengkonversi atau merubah perintah DML yang telah ditambahkan dalam suatu aplikasi ke pemain normal prosedur dalam bahasa induk. Terus ada DML compiler. Komponen DML compiler ini merupakan komponen di BMS yang mengubah atau mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Oke, lanjut ke contoh database manajemen. Ini merupakan contoh database manajemen sistem. MySQL ini ada bahasa dalam database yang kita pelajari ada MySQL, Microsoft Access, Oracle Database, DBAS, Fox Pro, SQLite, FBM, DB2, LibreOffice Base, MariaDB, Microsoft SQL Server. Kekurangan database dan database management system. Kita masuk ke kelebihannya dulu. Kelebihan database itu dapat meningkatkan data independence, kemandirian data ya. Terus yang kedua itu ada konsistensi data ya, jadi datanya nggak berubah-ubah saat kita gunakan di manapun gitu. Yang ketiga itu meningkatkan aksesibilitas terhadap data dan respon yang lebih baik. Jadi kayak ya udah kita bisa mengakses data itu di mana aja dan kapan aja, terus responnya juga cukup baik gitu dibandingkan kita menggunakan secara manual database secara manual. Terus yang kedua itu kekurangan database. Database itu juga punya kekurangan. Yang pertama biaya tidak murah karena
untuk merancang suatu sistem database itu bukan perkara gampang ya, apalagi database ini kan cukup membantu gitu dalam perusahaan atau organisasi yang bergerak dengan banyak data-data gitu. Terus yang pertama, proses backup cukup memakan waktu. Ini tergantung atau depends on bagaimana cara kita membackup-nya dan bagaimana internet atau jaringan kita saat membackup-nya. Mungkin itu bisa saat bandwidth-nya gede, itu bisa lebih cepat, atau bandwidth internet kalian lemah, jadi agak lama gitu. Terus bila ada aksi yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi ya. Kalau misalkan ada aksi yang tidak benar, database ini bisa data dalam database ini bisa ada kesalahan sehingga itu membuat jadi kerusakan gitu. Lanjut, ada kelebihan di BMS. Di BMS itu ya pertama ada integritas data yang baik. Integritas data yang baik, jadi ya datanya itu bakal dihubungkan ke database sehingga akan terintegrated atau tergabung gitu dalam database. Jadi yang kedua itu ada keamanan data, ya dalam database itu data akan diamankan melalui kode enkripsi dan lain-lainnya. Dan ketiga itu ada akses data lebih cepat. Dengan menggunakan DBMS, akses data yang kita lakukan itu akan lebih cepat. Kekurangan dari DBMS itu kompleksitas dalam hal manajemen. DBMS ini bukan masalah juga, sama kayak seperti database, ini dirancang sangat kompleks dan jelimet gitu ya untuk membangunnya, sehingga agak sedikit susah gitu dalam membuatnya. Terus yang kedua itu adanya peningkatan biaya. Jadi sama kayak database gitu, dia perlu biaya yang enggak sedikit gitu untuk membangun sistem ini, sistem database management system. Terus kendala yang kurang kuat, kadangkala adanya DBMS gitu ada kendala yang kurang kuat juga gitu. Lanjut ke fungsi of DBMS yang akan dibawakan oleh Henny. Selanjutnya, function of DBMS akan dijelaskan oleh Henny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan di atas bahwasanya data adalah fakta mengenai suatu objek atau kejadian. Kemudian kumpulan data disimpan beserta relasinya dalam database. Untuk mengelola database, kita perlu alat-alat. Nah, alat-alat ini disebut dengan DBMS. Jadi DBMS ini adalah software pengelola database. Nah, untuk menjadi syarat bahwa sebuah software dikatakan sebagai DBMS, maka DBMS memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dia harus dapat mendefinisikan data beserta kaitannya. Jadi begitu besarnya berbagai informasi dalam database dalam bentuk dokumen maupun tabel yang tersimpan di dalamnya. Jadi untuk mengetahui informasi letak database yang tersimpan, maka DBMS harus dapat mengelola pendefinisian data juga beserta kaitannya. Yang kedua adalah meningkatkan integritas data. DBMS ini memiliki fungsi dalam memeriksa keamanan dan integritas data yang telah ditafsirkan oleh DBA, karena user lain mungkin dapat mengakses beberapa basis data dengan cara yang mudah. Jadi diperlukan sistem pengelolaan data dalam database untuk dapat dipastikan secara akurat dan tersusun secara konsisten. Selanjutnya ada backup dan recovery data. Jadi kegagalan pengaksesan database mungkin bisa saja terjadi karena sistem rusak atau sebagainya. Nah, fungsi DBMS ini gunanya adalah untuk menjaga data agar data tidak hilang atau tetap aman dalam database. Jadi sistem ini menangani pencadangan secara berturut-turut dan secara otomatis mengembalikan database ke versi stabil ketika terjadi kegagalan. Selanjutnya, DBMS juga harus mampu melakukan proses manipulasi. Proses manipulasi ini DBMS harus dapat menangani dan memenuhi permintaan dari pemakai untuk mengakses, menyimpan, memperbarui, atau menghapus data dengan mudah. Selain itu, DBMS juga harus dapat melakukan konstruk atau membangun database. Juga melakukan pengamanan data dalam database.
Lanjut. Selanjutnya ada komponen database system. Jadi sudah dikatakan tadi di atas juga bahwa data adalah fakta mengenai objek dan database adalah kumpulan dari data yang saling berelasi. Lalu pengelolanya data itu adalah software yang disebut sebagai DBMS. Nah, kalau digabung tadi ada database, lalu ada DBMS, dan jika digabung dikenal dengan nama database system. Database system ini nggak hanya terdiri dari database dan DBMS saja. Jadi nanti ada komponen-komponen yang jika semuanya tergabung menjadi satu, maka akan mendapatkan manfaatnya. Jadi yang pertama dalam komponen database ini, kita perlu alat untuk menyimpan. Jadi kita perlu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini adalah berbagai hal yang berperan sebagai pendukung operasi pengolahan data. Nah, ini bisa berupa komputer, bisa berupa smartphone, bisa berupa sistem jaringan, atau apapun yang memiliki software di atasnya. Nah, perangkat keras ini merupakan komponen sistem database sebagai penyimpan data, pengelola operasi logika, dan juga dapat menjadi pengolah data yang bersifat kuantitatif. Nah, selain hardware, kita tahu bahwa hardware tidak bisa dilakukan apapun tanpa ada sistem operasi di atasnya. Jadi untuk melengkapi database system, kita perlu sistem operasi. Nah, sistem operasi ini program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer. Kalau melakukan operasi dasar dalam komputer ini seperti pengolahan file dan juga yang lain, dan juga mengolah basis data juga termasuk ke dalam operasi yang dilakukan oleh operasi. Terus yang ketiga adalah basis data sendiri. Sudah disebutkan tadi bahwasannya basis data adalah kumpulan dari data yang saling berelasi. Jadi koleksi dari data yang terorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga data mudah disimpan dan dimanipulasi. Selanjutnya ada DBMS. DBMS juga sudah dijelaskan tadi di atas secara terperinci. Intinya DBMS ini adalah alat software pengelola database ya. Yang menentukan bagaimana data dapat diorganisasi, disimpan, diubah, dan juga diambil kembali. Selanjutnya, selain dari di atas, selain ada database, DBMS, hardware, sistem operasi, kita juga perlu user. Jadi data yang sudah berelasi, sudah dikumpulkan, dan sudah dikelola oleh software, nggak bisa berjalan tanpa adanya user. Dan user ini adalah orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan interaksi dengan sistem basis data dan membutuhkan informasi yang ada di dalamnya. User ini memiliki beberapa tipe. Kalau berdasarkan cara berinteraksi pada basis data ada 4 macam. 1, programmer aplikasi. Yang kedua ada pengguna handal, ada pengguna umum, dan juga ada pengguna khusus. Kalau program aplikasi ini berinteraksi pada basis data melalui DML. Kalau pengguna handal berinteraksinya melalui sistem tanpa menulis modul program. Kalau pengguna umum berinteraksi melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah tersedia. Kalau yang terakhir ada pengguna khusus, ini interaksinya hanya untuk keperluan khusus seperti keperluan aplikasi sistem paket. Kalau yang terakhir ada administrator database. Ini adalah orang yang bertanggung jawab dan bekerja sama dengan analisis sistem dan user lain. Karena ini memiliki beberapa tugas seperti mendefinisikan struktur basis data, penyimpanan, metode akses pemodelan data, dan juga memberikan kewenangan pada user untuk mengakses data dan juga menjamin kerahasiaan identitas negara. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya metadata, physical data, dan sistem log data akan saya sendiri yang menjelaskan. Next. Pertama, metadata itu apa sih? Pengertian metadata, menurut Power Digital Marketing, metadata merupakan gabungan dari dua kata, yaitu meta yang berarti deskripsi atau definisi mendasar, dan data yaitu sekumpulan informasi. Jika dipahami secara singkat, metadata merupakan ringkasan detail mendasar tentang suatu data. Next. Kemudian ada fungsi metadata. Nah, fungsi metadata ini yang pertama itu ada pencarian konten yang tepat, manajemen dan organisasi, pelacak dan pemantauan penggunaan konten, dan identifikasi. Nah, pertama fungsi identifikasi dulu. Fungsi identifikasi dulu itu dia jadi ketika kita memasukkan keyword untuk mencari suatu informasi, gitu, kan ada banyak banget bahan-bahan yang tersedia di internet. Nah, si fungsi identifikasi ini dia menyeleksi dari banyaknya sumber yang tersedia di internet, yang mana yang kiranya yang relevan dengan keyword yang kita masukkan. Kemudian ada melacak dan memantau penggunaan konten. Contohnya ini seperti di aplikasi Shopee gitu. Ketika ada user yang membeli barang A, maka si data ini juga akan memberikan keterangan user A membeli barang B dan juga membeli barang C. Jadi akan muncul rekomendasi-rekomendasi lain kepada user tersebut. Kemudian ada manajemen dan organisasi. Metadata juga berfungsi dalam hal manajemen dan organisasi. Contohnya di perusahaan-perusahaan industri yang sekarang sedang maraknya startup. Kemudian ada pencarian konten yang tepat. Pencarian konten yang tepat tadi ini berkaitan dengan identifikasi tadi. Ketika keyword yang kita masukkan itu sudah diidentifikasi, maka dia akan mencari konten yang lebih sama, lebih relevan dengan keyword yang kita masukkan. Lanjut. Kemudian jenis-jenis metadata. Jenis metadata itu yang pertama ada yang deskriptif, ada yang struktural, ada yang administratif. Metadata deskriptif itu berfungsi untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan sumber informasi. Jadi fungsi diidentifikasi dulu, kemudian setelah itu dideskripsikan sumber informasi yang relevan oleh keyword yang kita masukkan tadi. Kemudian ada metadata struktural yang berfungsi menyatukan objek digital menjadi kesatuan. Dari banyaknya sumber di internet tadi, dengan metadata struktural kita bisa menyatukan objek digital menjadi kesatuan, sehingga akan terlihat lebih rapih dan mudah untuk diakses. Kemudian ada metadata administratif yang berfungsi menyediakan informasi yang berguna dalam pengelolaan dan pengaturan sumber informasi. Jadi sebelum informasi itu disajikan, metadata administratif akan melakukan pengelolaan data dulu yang sedemikian rupa serelevan mungkin dengan yang user inginkan. Lanjut. Kemudian pengertian physical data. Physical data merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Jadi physical data ini dia bisa, dengan menggunakan physical data ini kita bisa membuat tabel yang dimana antara data-data dalam tabel tersebut saling berhubungan. Lanjut. Nah, ini physical data model. Yang pertama itu ada yang berdasarkan penyimpanannya, dan penyimpanan berurutan, dan penyimpanan akses langsung. Penyimpanan berurutan yaitu organisasi atau penyusun data di suatu medium penyimpanan yang terdiri dari satu record mengikuti satu record lain dalam suatu urutan tertentu. Misalnya record pegawai disusun dalam urutan nomor pegawai. Saat penyimpan berurutan digunakan, data pertama yang harus diproses adalah data yang harus diproses, dan
seterusnya, data kedua, ketiga, dan seterusnya. Contohnya adalah pita magnetic tape. Jadi kayak kaset yang zaman dulu itu kan dia berurutan itu dari paling depan sampai paling akhir. Kemudian penyimpanan akses langsung. Penyimpanan ini dapat mengorganisasikan data yang memungkinkan record-record ditulis dan dibaca tanpa pencarian secara langsung. Unit perangkat keras yang mungkin digunakan adalah Direct Access Storage Device atau DASD. DASD memiliki mekanisme membaca dan menulis yang dapat diarahkan ke lokasi manapun dan media penyimpanan. Yang paling populer adalah piringan magnetik. Ini contoh gampangnya. Jadi kalau si magnetic tape tadi ketika kita putar di playlistnya itu kan dia berurutan tuh. Ya gitu-gitu aja kita nggak bisa ngatur. Berbeda dengan magnetic disk ini. Kalau magnetic disk ini, kalau misalnya kita ganti disknya, ya misalnya lagunya juga berubah karena dia penyimpanan datanya itu tidak berurutan. Lanjut. Kemudian kita masuk ke sistem log. Untuk mengerti sistem log, kita cari tahu dulu definisi dari log itu apa. Log itu berisi informasi tentang perangkat lunak, perangkat keras, proses sistem, dan komponen sistem. Ini juga menunjukkan apakah proses berhasil dimuat atau tidak. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendiagnosis sumber masalah komputer, sedangkan peringatan dapat digunakan untuk memprediksi potensi masalah dan masalah sistem. Jadi sistem log ini sebagai reminding lah kalau misalnya suatu sistem dalam komputer itu kiranya bermasalah atau apa. Nah, log ini yang akan memberitahukannya gitu. Kemudian log ini akan bekerja karena ada operation system yang membantu dalam memantau, mengelola, memecahkan masalah sistem, dan membantu pengguna mendapatkan informasi tentang proses penting, beberapa peristiwa termasuk kesalahan sistem, peringatan, pesan, startup, perubahan sistem, shutdown tidak normal, dan lain-lain. Daftar ini berlaku untuk besar versi dari 3 OS umum, yaitu Windows, Linux, dan macOS. 3 OS ini yang sering digunakan dalam industri dan kebanyakan orang ya. Jadi log ini tidak bisa berfungsi kalau nggak ada OS. Jadi yang pengatur semuanya itu kan tadi sudah dijelaskan sama Heni. Kalau yang mengatur semuanya itu adalah operation system tadi. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya relational database akan dijelaskan oleh Antia. Relational database adalah salah satu yang menyimpan data dalam tabel. Hubungan antara setiap titik data jelas dan pencarian melalui hubungan tersebut relatif mudah. Basis data relasional merupakan kumpulan data item yang disatukan menjadi sekumpulan tabel yang terdeskripsi secara baku, yang mana data-data tersebut dapat disusun kembali menggunakan berbagai cara tanpa harus menyatukan kembali tabel-tabel basis data. Basis data relasional menyatukan data ke satu atau lebih tabel yang berisi kolom dan baris dengan kunci yang unik atau unique key untuk setiap barisnya. Adapun relasi ini dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelompok data sebagai koleksi yang tetap dengan dibantu tabel data yang berisi informasi yang tersusun. Dapat menghubungkan seluruh input dengan cara memberikan nilai ke atribut. Basis data relasional ini juga biasa dikenal sebagai database SQL. Karena basis data relasional ini menggunakan SQL atau Structured Query Language. SQL digunakan untuk membuat query, memperbaharui, mengedit data, menghapus data, atau mengambil hasil dari query ke basis data. Terdapat beberapa contoh basis data relasional seperti Oracle, DB2, Sybase, PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Server, SQLite 3, MariaDB, dan MS Access. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan database relasional, kelebihannya adalah dapat menangani banyak permasalahan query kompleks, analisis data rutin, dan transaksi basis data. Yang kedua, ACID atau Automatic Consistency, Isolation, and Disability, yaitu kumpulan properti yang memastikan transaksi basis data tersebut berjalan dengan baik.
Lalu kekurangan dari basis data relasional ini adalah yang pertama tidak dapat menyimpan angka, desain, gambar, dan produk multimedia yang kompleks atau yang sangat besar cakupannya. Yang kedua, karena adanya pemeliharaan dan server terbaru, maka hal itu dapat mengakibatkan biaya yang dibutuhkan kemungkinan mencapai nominal yang tinggi. Next. Types of relational database. Next. Jenis basis data relasional atau yang disebut juga dengan relasi antar tabel. Relasi adalah suatu penghubung antara satu tabel dengan tabel yang lain di mana tabel tersebut mempunyai data yang berhubungan pada kehidupan untuk menjalankan operasi suatu basis data. Pada suatu basis data, relasi dihubungkan dengan memberi satu kolom yang memiliki value yang sama dengan tabel yang lain. Hal ini disebut dengan foreign key. Foreign key adalah sebuah kolom yang hanya dapat menyimpan data yang sama dengan primary key yang mempunyai hubungan dengan tabel tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa foreign key hanya dapat berisi data yang telah tercantum pada primary key. Secara umum, jenis basis data relasional terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, one-to-one atau satu ke satu. Relasi one-to-one ini di mana setiap satu baris data pada tabel 1 hanya berhubungan dengan satu baris data pada tabel kedua. Artinya, masing-masing hanya memiliki satu hubungan saja. Relasi satu ke satu ini biasa kita temukan pada hubungan antara pengguna dan user login, di mana satu pengguna hanya memiliki satu akun untuk login, dan satu akun login hanya dimiliki oleh satu pengguna. Relasi yang kedua adalah one-to-many atau satu ke banyak. Relasi yang mana setiap baris dari tabel pertama dapat dihubungkan dengan satu baris ataupun lebih dari tabel kedua. Artinya, satu baris dari tabel pertama dapat mencakup banyak data pada tabel kedua. Relasi satu ke banyak ini dapat diibaratkan pada dosen dengan mata kuliah, bahwa satu dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya dapat diajarkan oleh satu dosen. Relasi yang ketiga adalah relasi many to many, atau relasi banyak ke banyak. Relasi ini keadaan di mana satu baris dari tabel pertama dapat berhubungan dengan tabel kedua, dan satu baris dari tabel kedua dapat berhubungan dengan banyak baris data dari tabel pertama. Artinya, kedua tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tiap tabel yang lain. Sebagai wadah untuk menyimpan foreign key dari masing-masing tabel, maka dalam hal ini dibutuhkan tabel ketiga sebagai perantara antara tabel pertama dengan tabel kedua. Next. Oke, Selanjutnya. next selanjutnya ada non-relational database. Non-relational database adalah basis data apapun yang tidak menggunakan skema tabel, baris, dan kolom seperti dalam database relasional. Database non-relasional lebih seperti dokumen Word. Daripada menggunakan data letak terstruktur berbasis tabel untuk datanya, database non-relasional menyimpan data dalam koleksi tergantung pada jenis datanya. Mereka juga dikenal sebagai NoSQL atau tidak hanya SQL. Karena mereka dapat menggunakan bahasa query lainnya tergantung pada tata letaknya. Contoh database dari non-relasional ada MongoDB, Cassandra, dan Redis. Next. Database non-relasional memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satunya kelebihan yang pertama, struktur data yang fleksibel dapat menampung berbagai struktur tanpa mengubah struktur kolom. Yang kedua, sebuah fitur yang berkembang secara horizontal, sering bertambahnya data, server baru ditambah untuk mencapai kinerja. Yang ketiga, kecepatan penyisipan data lebih cepat daripada database relasional. Selanjutnya ada kekurangan dari database non-relasional. Yang pertama, lebih sedikit dukungan karena database non-SQL biasanya open source atau lebih terbuka kepada umum. Yang kedua, dalam segi administrasi, database non-SQL membutuhkan keterampilan teknis untuk menginstal dan memelihara. Dan yang terakhir, database non-SQL masih berkembang dan banyak fitur yang masih diterapkan. Next. Selanjutnya ada contoh penggunaan database non-relasional. Yang pertama, penyimpanan komentar dan chat dari media sosial. Yang kedua, cache data, pengguna hasil join dari berbagai tabel pada basis data relasional. Yang ketiga, penyimpanan data IoT dari sensor ketinggian air sungai yang dikirim setiap menit. Yang keempat,
pengelolaan konten website. Yang kelima, penyimpanan data interaksi pengguna dari aplikasi smartphone. Next. Next, selanjutnya ada tipe of non-relational database. Next. Evaluate basis data inti dari semua database non-SQL. Nah, key-value database ini termasuk struktur yang paling sederhana. Data disimpan menggunakan struktur key dan value. Contohnya, key-nya itu warga 002. Nah, value-nya itu nama Farhan, umur 12. Terus, key-value database ini memudahkan scaling atau meningkatkan kapasitas sumber daya server database secara horizontal. Yang kedua, ada kolom basis database. Kolom basis database atau basis data berbentuk kolomnya cenderung berorientasi. Terus datanya itu dalam struktur yang relasional, berbaris dan kolom yang bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, perbedaannya nama kolom dan baris ini dapat berbeda-beda. Yang ketiga, ada dokumen database. Adalah basis data yang menggunakan record sebagai dokumen. Record ini berfungsi menyimpan dokumen yang tidak struktur. Dia tuh seperti key value, cuman lebih kompleks. Datanya disimpan dalam struktur JSON. Yang terakhir ada graphic database. Graphic database atau basis data grafis terdiri dari node, properti atau karakteristik, dan edit. Nah, untuk menyimpan relasi antar satuan data yang memiliki korelasi yang tinggi, seperti hubungan antar user media sosial. Next. Terima kasih, kami dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.